Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, saya mau perkenalan dulu. Nama saya Azwar Muzakir Ridwan ya. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, teman-teman di sini mungkin dari berbagai macam jurusan. Ada dari dakwah juga nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Dari jurusan apa? Kayaknya saya pernah lihat. Dari KPI, Pak. Iya, Dari KPI, Pak. siap. Bertemu lagi berarti. Siap. Ada jurusan, ada fakultas lain, Saintek kita misalkan. Hadir Pak Saintek. Usuludin Pak hadir. Sulodin. Adab. Febi. Syariah mungkin. Oke lah, minimalnya nggak satu dakwah doang ya, banyak. Jadi teman-teman tuh bisa kenalan di sini. Lalu juga saya udah buatkan grup WA yang sudah saya simpan di link yang ICT. Nanti teman-teman join aja kalau ada info-info atau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab di sini, kita bisa bahas ya di luar jam pelatihan ICT. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin karena tadi juga jam pertama ya, saya udah coba datang tepat waktu dan ternyata materinya, wow, banyak sekali. Ada sekitar 27 halaman kalau tidak salah. Tapi untuk hari ini kita akan bahas sekitar 13 materi. Mungkin terlihatnya dan terdengarnya terlalu banyak, tapi saya rasa teman-teman bisa lah karena ini benar-benar masih basic banget. Jadi kita kerjakan bareng-bareng. Silakan teman-teman juga buka dan langsung dicoba di aplikasi teman-teman seperti itu. Oke, sebelum dimulai, mari kita aktifkan dulu kameranya karena harus ada bukti kehadiran teman-teman. Pada pertemuan hari ini kita foto bareng dulu. Silahkan di open cam. Oke, yang lain bisa on cam. Oke, baik. Siapkan pose terbaiknya. Kita foto bersama dulu karena mau diupload ya. Siap. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Boleh kalau aturan di saya ya, bukan pertemuan ya, di awal perkuliahan harus on cam ketika diambil screenshot, terus bertanya juga harus on cam, terus di perkuliahan juga ada screenshot lagi. Berkurang nggak ini pesertanya atau masih lengkap? Untuk absensi, nanti saya akan panggil di tengah-tengah perkuliahan, ya di tengah-tengah perkuliahan. Jadi harus tetap standby aja ya. Oke. Sebentar nih, saya ada urusan dulu. Sebentar banget. 2 menit.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bukan perkuliahan ya, pelatihan ICT pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan teman-teman buka dulu filenya ya, file apa namanya tuh, file PPT-nya sama file Word-nya. Kita bareng-bareng mengerjakan. Saya juga akan share screen bagaimana tahapan-tahapannya. Oke. Udah muncul? Sudah, Pak. Oke, siap. Jadi di sini modulnya itu namanya Preparation Microsoft Office Specialist Word 2016. Jadi yang akan kita bahas adalah standar ujian kalau teman-teman nanti pengen dapat sebuah sertifikat Microsoft Office Specialist. Nah, kalau di sini saya kurang tahu kalau untuk nanti tes benar-benar realnya itu bukan tes akhirnya ini ya, itu akan ujian yang sama atau apakah tulis bentuknya pilihan ganda, saya kurang tahu. Tapi kalaupun sama, saya akan kasih gambaran beberapa hal kalau ujian Microsoft itu seperti apa. Kebetulan kemarin alhamdulillah sudah ikutan ujian dan memang cukup menarik sih sistem ujiannya, sehingga teman-teman juga mungkin kepada saya teman-teman di PT IPD meminta untuk mencoba mengajarkan bagaimana cara-cara penggunaan Microsoft Word, PowerPoint sama Excel seperti itu. Oh, yang sedang sosialisasi PPL bolehlah sambil mendengarkan saja kalau bisa, kalau memungkinkan sambil dicoba-coba juga supaya nanti tidak terlalu ketinggalan materinya. Oke, kita langsung lanjut. Di sini teks basic. Tadi juga ada bertanya, Pak, nggak ada yang bahasa Indonesianya? Nggak ada sih, saya juga sama dikasihnya bahasa Inggris kayak gini. Sini, dan memang kalau ujian Microsoft full bahasa Inggris ya, jadi instruksinya semuanya bahasa Inggris kayak gitu. Oke, yang pertama open your practice document. Kita klik aja di sini, jadi dia udah pakai link untuk ngedownload otomatis materinya ya, atau soal yang akan dikerjakan. Simpan, kita buka dulu. Nah, ini filenya ya. Kalau di saya karena ada gangguan, biasanya kalau kita langsung klik 2 kali kayak gini, tadi saya coba ada sedikit masalah mungkin karena beda serial mungkin ya. Oh, tapi sekarang udah bisa. Ya, jadi ini adalah materi yang akan kita kerjakan pada pertemuan pagi hari ini. Nah, ini adalah file Word yang kita harus kerjakan. Nah, di sini kalau dalam ujian Microsoft itu benar-benar harus mengikuti rule-nya. Jadi kalau pertamanya harus buka dulu, praktis dokumen buka dulu. Kita harus scroll to page 2, page 2 berarti harus langsung scroll aja ke halaman 2 kayak gitu. Benar-benar harus mengikuti banget rule, karena dia itu menilai tidak hanya benar mengerjakan, tapi juga seberapa patuh atau seberapa mirip dia mengikuti instruksi yang ada kayak gitu. Karena dia semacam merekam pergerakan dari mouse kita juga kayak gitu. Nah, salah satunya misalkan teman-teman terlalu banyak klik nih, mau nyari bagaimana sih ngewarnain tulisan, terlalu banyak klik malah pindah ke insert, ke draw, kemana, itu juga akan mengurangi nilai dari ujian. Jadi benar-benar harus tahu, oh ini kalau merubah warna, merubah huruf, itu kemana, langsung loncat ke sini gitu, udah harus tahu. Oke, kita langsung saja. Pertama, place the insertion point at the top of the document and type now introducing. Oke, jadi di sini perintahnya adalah tempatkan insertion point itu ini ya, yang kayak gini ya, untuk kita ngetik ini namanya insertion point. Di top of the document, berarti di dokumen yang paling atas, di halaman 2 dan paling atas. Terus ketik now introducing. Jadi teman-teman tinggal gini aja, ketik now introducing.
Ntar ada yang mau join. Di sini, apa yang diperintahkan benar-benar harus dikerjakan. Jadi kalau misalkan dia nulisnya now introducing, terus ada titiknya 3 juga harus diikutin kayak gitu ya. Terus juga tidak boleh copy paste, ini di blok, copy pastein di sini, nggak boleh. Harus diketik ulang. Oke, itu catatan untuk ujian, kalau ujian sertifikasi Microsoft. Terus yang kedua, yang berikutnya ya, ini nggak boleh gini ya. Kalau ujian Microsoft itu memang agak ribet ya. Ini di blok, kita pengen copy itu Ctrl+C, Ctrl+V, itu nggak boleh. Jadi benar-benar kita blok dulu kayak gini, terus ke home, terus kita cari di copy-nya ini kan, copy. Nanti kalau mau paste, klik paste. Jadi Ctrl+V atau Ctrl+C itu nggak bisa. Itu akan mengurangi nilai dari ujian. Kita lanjutkan, nomor 4. Use your arrow key to move the insertion point to the signature detail plane. Berarti kita pindahkan pakai arrow, itu bisa pakai mouse atau bisa pakai apa namanya tuh di keyboard, kita klik-klik aja pindahkan. Dan dipindahkan di sini kan ubah nilainya itu yang dari sini ya 84,99 menjadi 99,9. Kita tinggal deret aja ya, sebenarnya ini kan aduh gampang lah, teman-teman sangat bisa gitu. Jadi tinggal 99,9 per month kayak gini, udah itu beres nomor 4. Memang sih sederhana dan memang terkadang bukan masalah kita tidak bisa, tapi bagi sebagian besar ya, contohnya seperti saya ya, untuk yang bahasa Inggrisnya pas-pasan dari cara pengucapan maupun mengartikannya, ya terkadang ya itu masalahnya bahasanya aja sih. Kalau perintahnya yang biasa kita pakai gitu, cuman agak sulit untuk menerjemahkannya doang. Terus bagian nomor 5, at the bottom of the document, berarti bottom itu di bawah. Nah, pada bagian bawah dokumen, gunakan drag and drop to move just leave the details to us to the end of the last line. Jadi, pindahin tulisan just leave the detail to us ini ke bagian akhir baris yang terakhir ya, bagian baris yang terakhir. Caranya di drag and drop. Drag and drop itu gini, di blok, lalu kan bentuknya berubah jadi panah, tinggal geser aja ke sebelah sini. Udah, gitu doang. Atau bisa juga kayak gini. Teman-teman blok, ini cut, terus kita pindahin di sini, lalu paste. Bisa kayak gitu. Tapi karena di sini nyuruhnya just drag and drop, harus kayak tadi ya, di blok dulu lalu digeser ke bagian bawah kayak gitu. Lalu berikutnya sebentar ya. Oke, catatan lainnya dalam pelaksanaan ujian kayak gini ya. Ini tuh benar-benar nggak boleh copy paste ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi benar-benar harus diketik sendiri kayak gitu. Oke, nomor 6. At the end of the line, you just move, insert the trademark symbol. If you cannot find the trademark symbol, insert a different symbol. Berarti teman-teman tambahkan sebuah simbol baru yang bernama trademark di bagian akhir di sini. Itu caranya gampang, tinggal insert, klik simbol, nah yang ini, cari yang namanya trademark. Trademark itu TM ya, ini. Trademark sign, klik aja di sini, TM, udah selesai, itu doang. Kalaupun nggak nemu, di sini kan ada catatan, jika tidak nemu itu boleh pakai simbol yang lain, kayak gitu. Jadi sebenarnya pas ujian kalau emang susah nyari simbol TM terlalu jauh, misalkan simbolnya itu masih bisa pakai simbol yang lain. Nggak masalah selama ada tulisan if you cannot ya. Jika kamu tidak menemukan itu boleh pakai yang lain kayak gitu. Oke. Lalu tadi ada yang bertanya nih yang di kelas pertama. Pak, bedanya apa ketika kita suruhannya dia mindahin tulisan just leave ini dari yang tadi bagian atas itu pindah ke bawah sini. Kenapa nggak copy aja? Nah, jadi ada beda perintah ya. Kalau just move itu berarti move ya. Itu mindahin. Beda lagi kalau copy berarti file aslinya atau kata-kata aslinya ini ada dua.
Kalau move itu berarti mindahin, berarti pakainya cut gitu. Kenapa tadi saya pakai cut? Karena bahasanya itu move. Move itu berarti di tempat yang itu udah nggak ada, dipindahin ke sini gitu. Kecuali kalau di duplikat, bahasanya duplicate apa namanya tuh the word ini to the bottom misalnya gitu. Berarti kan itu mah duplicate, berarti copy paste gitu. Tapi kalau bahasanya move berarti dia cut, mindahin gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang tanyakan nggak? Izin bertanya Pak, Oh boleh, gimana? tadi itu kan nggak boleh ini apa ya, di copy paste pakai CTRL-C misalnya, terus di paste. Itu tuh alasannya kenapa ya Pak? Kan bisa memudahkan kita gitu untuk dan efisien juga Oke, masalah. betul. Jadi kalau penilaian dari sana bukan masalah dia kemudahannya penggunaan itu ya, dan memang itu juga pasti fitur yang disediain, tapi mereka kenapa bahasanya spesialis kan di sini ada depannya itu Microsoft Office spesialis. Jadi kita dianggapnya memang untuk sertifikasi spesialis Office. Jadi semua konten atau fitur yang ada di situ harus kita pergunakan. Bagaimana cara kita menggunakan itu lebih penilaiannya lebih ke situ gitu. Jadi si apa nama ribbon-ribbon yang atas sini itu semuanya harus tahu fungsinya apa dan lain-lain. Jadi tidak pakai shortcut gitu. Jadi taunya, jadi ketika kita mengajak, karena kan tujuannya untuk jadi tutor ya, harusnya jadi tutor atau jadi sertifikat keahlian. Oh dia tuh untuk mengajarkan ke orang lain kan tidak pakai shortcut, tapi detailnya seperti apa sih gitu. Detail yang lain ketika tidak bisa pakai shortcut, ketika kita hanya bisa pakai mouse kan nggak bisa. Ketika kita pakai mouse kita pakai Ctrl C kan, tapi kan otomatis kita klik ke sini, copy. Kalau enggak klik kanan, copy. Kayak gitu kan. Kalau udah nggak ada, misalnya keyboardnya nggak jalan lah misalkan, taruhlah keyboardnya nggak jalan. Agak sulit juga kita pakai yang screen, apa namanya tuh, screen keyboard juga agak sulit kan. Jadi makanya di situ dinilai itu kecakapan kita menggunakan seluruh fitur yang ada gitu. Itu sih poinnya yang kemarin saya dapat dari mereka itu gitu. Jadi kecakapan kita menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office kayak gitu. Gimana? Cukup? Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Jadi bukan haram ya kalau ngerjain tugas mah boleh. Cuman kalau nanti teman-teman tertarik untuk ujian ini, bahkan mungkin bisa jadi nanti ujian terakhirnya itu memang ujian standarisasi dari Microsoft, otomatis ya harus itu dipakai semua fitur yang ada di sini. Makanya saya juga pas kemarin kadang apa namanya lupa, udah aja di blok copy paste gitu. Tapi ya itu mengurangi nilai. Kemarin juga saya nggak bisa maksimal full sampai 1000 poin ya, cuman kita 900 poinan gitu. Karena ya itu ada beberapa apa namanya tuh langkah yang memang pakai shortcut ya, namanya kebiasaan kan ya. Kita pakai Ctrl C, Ctrl F, tapi ternyata memang itu berpengaruh walaupun jawabannya benar, tapi ada sedikit segitu si poinnya terkikis juga karena minimal poin kan 700 ya. Maksimal itu 1000 kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya. Kita close yang tadi. Oke, seperti yang tadi pertama dilakukan sama praktis dokumennya, kita buka dulu, kita download dulu. Open. Oke, udah kelihatan ya? Aduh, gangguan sebentar ya. Saya harus ubah dulu format. Siap, kita lanjut. Yang pertama, open your practice document. Ini udah open hour ya. Oke, yang kedua, scroll to page 2. Kita scroll langsung ke page 2. Ini page 1, ini page 2. Scroll ke sini. Terus yang ketiga, select the word foreign and change the font size to 48 point. Berarti di sini gampang lah ya ini. Ubah tulisan foreign
ukurannya ya diubah menjadi ukuran 48. Kita tinggal blok aja, lalu di sini kita pilih 48. Boleh kayak gitu, kalau enggak teman-teman ketik di sini pengen ukurannya 48 juga bisa. Oke, kayak gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau untuk masalah ininya mau diketik itu bisa, atau mau dipilih juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau pertanyaan dari sananya itu sudah ada semua di sini, kita tinggal milih yang ukuran berapa. Nomor 3. Terus nomor 4. With the text still selected, dengan menggunakan teks yang sudah dipilih tadi ya, change the font to Franklin Gothic Demi. Jadi ubah si font ini menjadi Gothic Demi. Tapi jika kamu tidak menemukan menu tersebut, pilih yang lain boleh. Nah, kalau ada apa namanya keringanan seperti ini berarti boleh pakai tipe yang lain. Tapi diusahakan harus sesuai dengan yang disuruh. Oke, kita cari Franklin karena ini dari mulai ABC ya. Kita cari F dulu. Franklin, misalkan di sini F. Franklin Gothic Demi. Kalau nggak diketik di sini juga bisa, tapi memang harus lengkap ya kalau namanya Franklin Gothic Demi. Terus diketik Franklin Gothic Demi kayak gitu. Udah, kita pilih. Udah, berarti ini udah jadi Franklin Gothic Demi. Lalu nomor 5, use the change case command to change foreign to uppercase. Artinya apa nih? Ada yang tahu? Halo? Halo. Pada menghilang ya? Berkabar mau orang merapat. Halo? Pada ada nggak? Halo. Ada Bu. Ada siap. Ngerti nggak maksudnya apa nih? Ngerti ke apa? Ke kapital. Ya betul. Jadi ini ubah ke huruf kapital. Caranya kita nggak usah ketik ulang kan, kita bisa lakukan otomatis. Caranya kita blok dulu kata mana yang mau kita ubah, lalu di sini ada change case. Kita pilih uppercase. Uppercase itu untuk merubah seluruh tulisan menjadi kapital. Ini sebenarnya di sini banyak ya. Kalau lowercase kecil semua, kalau kapitalis each word berarti huruf depannya besar kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah ngetik ulang, cukup pakai fitur ini aja dia bisa ubah bentuk fontnya kayak gitu ya, mau besar kecilnya kayak gitu. Oke, berikutnya change the color lagi. Change the color of the word foreign to gold accent 4 ya. Jadi kita ubah jenis warna atau warna dari si tulisan foreign ini menjadi gold accent 4. Nah, di mana sih? Nah, di sini ya. Di font ini, klik yang segitiganya, kita cari gold accent 4. Cari yang kira-kiranya agak gold gitu ya. Di sini ada tulisannya sih. Nah, ini orange accent 2. Ini gray accent 3. Nah, di sini ada namanya gold accent 4. Nah, ini kita klik. Sudah selesai. Jadi hanya merubah menjadi warna gold accent 4. Next. Di sini ada remove the highlight from the phone number. Apa sih highlight? Nah, highlight itu gini. Jadi kayak kita ngetabiloin sebuah tulisan ya, dikasih stabilo gitu, dikasih tanda. Nah, caranya di sini nih. Di sini ada namanya text highlight color ya, highlight color. Tinggal dirubah aja menjadi no color. Kayak gitu. Sudah selesai di situ untuk yang nomor 7. Lalu nomor 8, select all the text from foreign, berarti kita pilih tulisan dari mulai foreign sampai ke nomor telepon ini 7237. Ini diblok semua segini. Lalu center align, berarti kita tengahin. Gampang lah, tinggal diklik sini ya. Di paragraf ini center. Sudah, kayak gitu doang. Lalu yang terakhir, diitalikan ya, jadi dimiringkan. Kalau secara mudah kan tinggal Ctrl I ya, teman-teman juga tinggal blok Ctrl I otomatis langsung miring. Tapi karena untuk ujian
sertifikasi Microsoft itu nggak boleh, jadi otomatis teman-teman harus menggunakan fitur yang ada di atas itu, yang ada di sini. Caranya kita pilih semua, karena di sini tulisannya italic the text in the paragraph below about Filipina. Jadi harus yang tulisannya di bawah tulisan about Filipina ini. Oke, jadi ini yang harus diubah. Ini memang ujiannya mudah, tapi benar-benar harus mengikuti ini. Itu mah gampang lah, tinggal dimiringkan, kemana wae dimiringkan, nah, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan yang disuruh. Nah, tinggal klik ini di blok dulu semua, klik yang huruf I tadi di atas. Ini, untuk nge-italic. Udah selesai. Nah, tampilan tadi ya, sebenarnya dari atas juga udah ada jawabannya ini nih. Jadi semuanya teman-teman harus dibuat sesuai dengan hasil ini. Jadi nanti hasil akhirnya tuh kayak gini gitu. Yang di pinggir-pinggirnya itu. Takutnya kan teman-teman sulit maksudnya apa sih dia teh gitu. Nah, untuk membandingkan hasil awal dengan hasil akhir, nah inilah hasil akhirnya di sebelah kanan ini. Kayak gitu. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditumpuk dulu. Kita akan tanya di bagian tengah-tengah atau di akhir mungkin kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan. Lalu berikutnya using find and replace. Ini judulnya ya. Ini open our practice dokumen sama teman-teman silakan download. Kita buka dulu. Nah, using the find feature, determine which page mention Caroline Gordon. Berarti kita cari yang menyebutkan nama Caroline Gordon. Jadi dia cuma nyuruh doang, coba cari fitur-fitur yang mention Caroline Gordon. Nah, kalau pakai shortcut tinggal Ctrl F kan gampang. Tapi kalau untuk ini, kita pilih Home, pilih Editing, lalu kita pilih Find. Kita cari di sini. Caroline Gordon. Ini kan ini ya, nggak ada perintah lain, cuma nyuruh gitu doang. Tapi itu jadi poin pencarian, karena saya juga beberapa kemarin cuma nyuruhnya gitu doang, udah jadi apa-apain cari nama ini, udah beres. Jadi dia kayak ngerekam layar kita aja, bagaimana kita cara mencari dengan penggunaan fitur find gitu doang. Oke, ini udah selesai yang nomor 2, jadi cuman find tuh bener-bener find. Cari Caroline Gordon, udah, itu doang. Terus yang ketiga, the name T.S. Eliot is misspelled. Berarti penulisan T.S. Eliot itu salah. Rubah semua nama Eliot yang double L dengan Eliot dengan L-nya 1 yang ditasdid, dihilangin tasdidnya gitu ya. Jadi yang tadinya L-nya 2 jadi 1. Kalau tadi penggunaannya find, kalau yang ini penggunaannya replace. Caranya di home, editing sini ada yang namanya replace. Oke. Kita coba cari atau kita coba ubah yang Eliot, ubah menjadi Eliot, gitu ya. Karena di sini perintahnya itu replace ya. Replace all, berarti semuanya di replace. Nah, termasuk di sini perintahnya kalau dia tulisannya replace all, otomatis kliknya replace all, jangan replace aja. Nah, ketika kamu selesai, kamu akan menemukan 3 kata ini yang dirubah. Ini replace all. All done, we made 3 replacement. Jadi 3 yang dirubah. Berarti betul, sesuai dengan perintah di nomor 3. Lalu nomor 4. Ellen Tate's, nah Ellen Tate's name is also misspelled. Sama, ini juga salah ya. Kalau yang tadi mah Elliot, kalau ini mah Allen. Nah, cari nama Alan diganti menjadi Ellen, kayak gitu. Lalu di sini ada hint ya, jadi kayak petunjuknya gitulah, kayak kode-kodenya gitu ya. Jangan gunakan replace all. Soalnya kalau misalkan pakai replace all, nanti akan ada kata yang keubah. Contohnya teh ini, balance, karena ada alannya nih. Karena ada alannya, nanti keubah. Jadi
Ellen, jadi balance-nya tuh pakai balen gitu, jadi balen bukan balance gitu. Oke. Kita pakai lagi di sini, kita tulis Alan. Nanti menjadi filenya di tas ya. Alan gitu. Nah, di sini jangan pakai replace all, tapi pakainya replace. Klik replace. Nah, ini ketemu satu, replace. Ketemu lagi, ini masih tetap Alan Tate, betul. Replace. Lalu, replace lagi. Ini ada Alan ini, replace. Ini Alan, replace. Replace. Nah, di sini nih, ada balance. Ketika tidak mau nge-replace ini, kita tinggal find next. Jadi ini dilewati, skip. Nah, ini ketemu lagi, replace. Replace lagi. Udah semua. Oke, kayak gitu ya. Jadi ada dua penggunaan, ada replace sama replace all. Kalau all memang semuanya diganti, kalau replace biasa dipilih satu-satu. Oke, beres untuk yang ini. Yang ketiga, untuk using find and replace. Gampang lah ya. Ini masih benar-benar gampang. Berikutnya indents and tabs. Kita buka lagi praktis dokumennya. Mohon maaf, saya mah harus digini dulu ya, karena nggak tahu kenapa sih filenya suka keblokir aja. Dia harus dibuka dulu blokirannya. Baik, ini untuk indents and tab. Jadi ini mah pelajaran bagaimana menambahkan tab, tulisan menjorok ke tengah, terus ada misalkan pengen ngelurusin apa namanya tuh tulisan yang kita loncat di sisi berikutnya supaya si posisinya itu lempeng gitu ya, lurus gitu. Oke, yang pertama open our practice document sudah. Use the tab key to indent the beginning of each paragraph in the body of the cover letter. We start with I am exceedingly interested while working toward sama enclose a copy. Ini maksudnya tambahkan tab di setiap paragraf yang diawali dengan kata-kata berikut ini gitu ya. Yang pertama, I am exceedingly, tinggal dipencet tab aja, simpan di sini kursornya tab. While working, simpan di sini tulisan di tab. Sini di tab. Udah gitu doang. Tanpa ada pengaturan apapun, jadi hanya ngetab aja sekali udah. Satu tab itu kalau tidak salah ukurannya itu 0,5 in. Satu kali tab ya. Kalau tanpa diubah, jadi bawaannya gitu. Sudah selesai. Di sini, when you are finished, the first page should. Jadi ketika kamu selesai, page 1 seharusnya kayak gini. Nah, ini udah sama. Oke, udah sama ininya pada ke tengah. Udah selesai. Itu di page 1. Lalu nomor 4, scroll to page 2. Sini. Select all the text below training and education on page 2. Nah, di sini kalau mending di sini disebutin ya page 2-nya. Ada tulisan disebutin page 2-nya gitu. Jadi di halaman berapa? Kalau misalnya disebutin ya tetap balik lagi ke tadi, ke home, editing, find, kita cari dulu namanya training and education. Kan gitu. Nah, yang ini ya. Kita bisa kelas. Nah, udah ketemu training and education di halaman 2. Ini misalkan. Select all of the text ya, berarti semuanya diselect nih, dipilih. Kalau ini mau boleh di gini ya, boleh di drag gitu ya. Select ini, plus place a tab right at the 6 inch atau 15,25 cm. Mana sih right tab itu? Nah ini. Ini namanya right tab sama left tab, ada dua ya. Ini bentuknya masih left. Kalau kita klik, itu rubah lagi jadi apa namanya tadi ya, center tab. Klik lagi, kita ubah lagi menjadi ini right tab nih. Nah, ini yang namanya right tab. Lalu si right tab ini
tempatkan di 15,25. Kita ngasal dulu deh, yang biar gampang ya. Ngeklik, jadi tinggal nempatinnya gini doang. Klik di sini, lalu kita klik 2 kali aja. Itu paling gampang. Ketik di sini 15,25. Oh, ini 115 ya. Oke. Udah, itu doang. Nah, ini kan karena ada 2, kita hilangkannya itu tinggal di drag aja ke bawah. Oke, ini udah di 15,25 cm. Lalu, insert your cursor before each data range, then press tab key. Then dates include 2008, 97, 2001, 95, 97. Jadi, si kursor ini tempatkan di depan angka 2008, lalu pencet tab. Tab. Ini juga depan 97, tab. Di depan 95 juga tab. Nah, kalau right tab, karena bentuknya kan sikunya gini ya, ini lurus ke pinggir gini. Dia akan meluruskan bagian belakangnya. Kalau teman-teman pilihnya left tab, dia akan lurusnya bagian depannya sini. Gitu. Jadi bedanya penggunaan left sama right itu gitu. Jadi mana yang di bagian lurusnya. Kalau right tab berarti dia rata kanan lah gitu. Kalau left tab berarti dia rata kiri. Nanti si tulisannya itu si 2008-nya itu nggak akan di belakang sini tapi di depan. Dan bisa dilihat perbedaannya kalau tadi tab yang biasa-biasa dengan tab yang menggunakan fitur left sama right tab gitu. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini. Lalu nomor 8. Select each job description under the experience section and move the left indent to the 0,25 inch atau 50 mili ya. Nah, maksudnya ini. Select each job document under the experience section. Jadi ini di select segini. Lalu move dengan menggunakan left indent. Di sini kan jelas ya, jadi bukan sama atasnya enggak. Jadi ini hanya di experience-nya misalkan menjadi eksekutif asisten 2 Cisago 2. Kapan di unit apa sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, yang digesernya itu hanya bagian yang deskripsinya aja yang bagian bawah. Ini di blok. Tab indent itu ini ya. Kalau yang tadi left sama right tab sini, kalau left indent itu ini. Nih, hanging indent ini ya. Nah, ada hanging indent, ada left indent, sama yang ini tuh first line indent. Caranya ini tinggal digeser aja. Atau enggak diklik 2 kali ininya. Kita ubahkan tadi pengennya di 0,5, bukan, di 50 mm, berarti 0,5 cm. Oke. Tuh, kesalahan, bentar. Ini bukan pakai titik ya, pakai koma, karena yang saya mungkin formatannya bahasa Indonesia, jadi dia pakai koma. Oke. Oh, sorry. Kita ulangi, ini jangan diambil yang bagian atasnya ya, dari sini. Kita pilih ini, klik 2 kali aja. 0,5 cm, koma lagi. Nah, gitu. Oke, ini juga sama. Dibuat ke 0,5 cm. Nah, kalau misalkan dalam penggunaan apa namanya ya, ke teman-teman nulis biasa lah, kalau terlalu lama kayak gitu ya, karena satu-satu gitu ya, terus diklik dan lain-lain. Kalau kita pengen copy fungsi yang sudah dilakukan sebelumnya, ini tinggal di blok aja, teman-teman pijit F4. Tapi ini nggak boleh ya, kalau ujian nggak boleh. Kalau di kerja boleh. Jadi teman-teman bisa nge-copy perintah yang sebelumnya, tinggal mencet F4 aja. Jadi dia akan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan. Sebelumnya banget ya. Jadi kalau udah kelewat sama sebuah perintah baru, itu nggak akan ikut gitu. Jadi benar-benar yang sebelumnya banget. Baik, sudah. Jadi tampilan hasil akhirnya itu akan seperti di halaman berikutnya. Ini. Mirip lah ya, ininya udah benar. Terus bagian sininya udah rata kanan semua. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar harus diikuti step by step-nya. Nah, tapi kalau ujian dia nggak diliatin hasil akhirnya kayak gimana gitu. Jadi benar-benar harus kita yang berpikir gimana caranya menyelesaikan tugas tersebut gitu. Nggak diliatin. Ah, kayak gini nih hasilnya, enggak.
Oke, berikutnya tentang list. Oh, sebelumnya, oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Halo? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Cukup, Siap. Lanjut. Oke, udah pada paham lah, ini mah gampang ya. Oke, berikutnya adalah list. Kita seperti biasa buka dulu, kemudian oke. Di sini langsung scroll to page 3 ya. Perintahnya kita scroll ke halaman 3. Di sini select the text under new member starting with Caroline and ending with co-treasure and format it as a bullet list. Jadi di sini kita pilih tulisan yang ada di bawah new member sampai dengan co-treasure. Nah, untuk nambahkan bullet, di sini kan ada tambahkan bullet lah, udah tahu ya, bulleting mah di sini pilih yang mana aja karena di perintahnya gimana. Yang mana aja di situ nggak didetailkan harus jenis apa untuk yang pertamanya, berarti kita hanya pilih jenis bulletingnya aja, yang mana weh gitu ya, pilih terserah teman-teman. Baru nanti diedit-edit kalau ada jenis baru kayak gitu ya. With the text still selected, use the define new bullet. Nah, berarti ini masih tetap dengan teks yang sudah diseleksi tadi. Gunakan define new bullet. Nah, di sini ada klik segitiga ininya, define new bullet. Gitu. Nah, di sini define new bullet-nya itu to a green star. Berarti kita harus membuat bullet-nya itu bukan bulat lagi, tapi harus star atau bintang, bentuknya bintang yang berwarna hijau. Nah, di sini kodenya atau misalkan clue-nya, kamu dapat menemukan bintang ini di winding spawn. Berarti kita harus masuk ke pond-nya dulu. Ke pond, kita cari winding. Nah, di sini ya, kita tulis winding. Winding, kayak gitu. Jangan lupa di sini ada tulisannya green, berarti kita harus ubah dulu warnanya menjadi warna green. Ini seperti green tapi bukan ya. Ini ada green ascent 6, berarti salah, bukan itu. Kita harus cari yang benar-benar tulisannya itu green doang. Misalnya di bawah sini nih. Nah, ini green doang. Green. Klik green. Lalu oke. Itu yang pertama. Tapi kita belum menemukan nih bintangnya di mana gitu kan. Bintangnya itu kita bisa ubah pakai simbol ini karena ini kan simbolnya bukan bintang ya, bulat gini ya. Kita pilih simbol. Lalu kita cari simbol bintang. Ini kan yang barusan ini di winding ya. Wah, ini lumayan ya cari bintangnya ya. Ah, ini nih, ada bintang ini. Kita klik OK. Otomatis berubah kan jadi bentuknya bintang. Lalu di OK-in. Oke, memang sih kalau kita pikir ya mungkin wah receh banget nih ya, harus ngerubah gitu-gitu doang jadi bintang, padahal kan sama aja mau baletnya yang kayak gimana pun gitu ya. Tapi kalau di realnya itu memang kadang ada konsumen atau ada bos gitu ya minta pengen digimanain, nah itu setidaknya teman-teman tahu lah tentang itu ya. Lalu nomor 6 ini sudah selesai, nomor 5 nih. Nomor 4 maaf. Nomor 4 sudah selesai dibuat menjadi bintang gini. Terus nomor 5, increase the indent level by 1 for the line social media, marketing, fundraising, dan co-treasure. Bagaimana caranya? Jadi dia tuh naikin levelnya ya, level dari si balat-balat ini. Caranya itu, kan tadi mintanya untuk sosial media, marketing, fundraising, sama co-treasure ya. Jadi untuk tulisan-tulisan itu aja. Sosial media marketing dulu. Ini klik di sini. Increase itu nah ada dua ini ya. Ada decrease, ada increase. Ini tinggal diklik aja, klik. Fundraising juga diklik karena diminta. Satu lagi, co-treasure.
klik juga. Itu namanya di increase. Beres. Nomor 5, nomor 6. Increase the indent level by 2 for the line primary primary Europe. Jadi di sini kalau tadi cuma 1 kali di increase-nya, kalau ini 2 kali kita klik itunya, increase-nya. Paragraf, increase-nya 2 kali, 1, 2. Nah, kayak gitu. Beres. Nomor 6. Nomor 7. The treasure report list, nah ini yang bawah ya, treasure report list. Decrease the indent level by 1 for the amount available this month. Jadi yang ini kalau tadi mah dinaikin levelnya, kalau ini mah diturunin levelnya. Kita klik di sini di depan amount-nya. Kalau tadi memilihnya di increase, kalau ini mah decrease. Kayak gini, klik. Udah, itu doang. Lalu ke-8. In the communication report list, restart the numbering at 1. Berarti yang ini, karena ini yang ngikutin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pengennya itu, ini di restart, tapi yang ini juga, maksudnya di restart itu diulangi dari angka 1. Kayak gitu ya, kita tinggal di blok aja, gini. Lalu klik kanan, restart, add 1. Jadi kalian nggak usah bikin ulang, 1, 2, 3, 4, 5-nya. Tinggal klik kanan, restart S1. Kalaupun nanti pengen dilanjutin lagi nomornya, tinggal klik kanan, continue numbering. Maju lagi, kayak gitu ya. Kalau restart S1 berarti balik lagi dari mulai angka 1. Oke, ini untuk list sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga, silahkan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, siap. Jelas, Pak. Oke, baik-baik. Sebelum kita lanjut, karena sepertinya sudah mulai banyak yang hadir, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu ya. Sambil istirahat dulu sebentar. Oke, saya akan bacakan nama-namanya dulu. Herlinda Lulu. Halo. Oke, Nudia Akmila. Ini benar nggak ya yang ini kelasnya ya? Sebentar. Khairunisa Fadilah. Tuh ada ya Herlinda Lulu ya, tapi nggak ngerespon ya. Oke. Gania Rahman Putri. Halo. Oke, nggak ada juga. Hilma Masani. Desti Azania. Rantika Anggraeni. Wah, Hadir, ada. Pak. Aku sih gitu sih ngomong ke aku ada. Rantika ada ya? Ada, Pak. Putri Nora Pratiwi. Hadir, Pak. Siap. Sinar Rahayu Putri. Hadir, Pak. M. Irfan Arifudin. Hadir, Pak. Oke. Bukan. Hani Soleha. Hadir, Pak. Oke. Rafli Hussein. Hadir, Pak. Berikutnya Rifki Ihsan Kamil. Ada. Fikri Filaili. Raihan Aksal. Hadir, Pak. Siapa ini Raihan? Siapa Raihan? Ya. Siti Rahmasari. Hadir, Pak. Oke. Syarifuddin Misbah.
Hadir, Pak. Siap. Naisa Maulia. Nabila Fitri. Ang Alip Apipah. Ada? Ang Alip Apipah? Nggak ada. Nabila hadir, Pak. Ah, siapa? Nabila Fitri? Nabila Fitri, iya, Pak. Oke. Ang Alif Afifah ada nggak? Nggak ada. Berikutnya Wahyu Ahmad Fauji. Lukmanul Hakim. Hadir, Pak. Lukman, ini Lukman. Iya, Pak. Siap. Heri Rahmat Susanto. Hadir, Pak. Terus Yudi Dwi Putra. Imron Rosyadi. Fauzan. Hadir, Pak. Pak Imron hadir, Pak. Mohon maaf. Oh, siap. Kemudian Muhammad Raka Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Ayu Maisaroh. Agi Yusuf Kurniadi yang tadi nanya ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Ilham Muhammad Fahrul Roji. Oke. Siap, hatur nuhun. Kita lanjutkan ya. Ini sudah selesai tentang list. Kita masuk ke hyperlink ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, seperti biasa kita download dulu. Oke, di sini scroll to page 4 ya, langsung aja ke page 4. Di sini, in the first bullet, point under community reminder. Oke, ini community reminder ya. First bullet berarti bulletin yang pertama ini. Format the word website as a hyperlink. Jadi, kita masukkan sebuah hyperlink. Hyperlink itu apa? Jadi, sebuah link yang ketika siapapun yang ngeklik itu dia akan langsung ditujukan ke website yang dimaksud gitu. Jadi misalkan ada penguji pengen lihat data sekarang kayak gimana sih, nah ini bisa di-linkkan dengan website yang sudah yang sudah kita siapkan seperti itu ya. Oke, caranya bagaimana? Kita tinggal blok aja website ini, lalu klik insert, di situ ada link. Oke. Insert link kayak gini. Lalu linknya apa sih yang diperintahkan di sini? http www.epa.gov/recycle. Berarti kita ketik http www. Nah ini udah ada epa.gov/recycle. Lalu klik OK. Udah selesai. Itu coba dites. Nah, caranya ngetesnya itu kita tinggal klik aja sebenarnya ya. Tapi ini kan nggak bisa diklik tuh. Kita harus pakai tombol CTRL yang ada di keyboard teman-teman. Ketik ini kliknya ya, klik atau ditekan dulu tombol CTRL-nya. Lalu ininya si kursornya akan berubah menjadi bentuk tangan kayak gini. Lalu kita klik. Bentar. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis langsung diarahkan ke website yang sudah kita masukin tadi. Oke. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya nomor 5.
In the second bullet, remove the hyperlink from the words parks and recreation. Kalau tadi mah pengen masukin ya, kalau ini kita pengen ngilangin si linknya. Kita tinggal di blok dulu gini, sama kayak tadi ya, di link, insert link, nah di sini klik remove link. Udah, beres, gitu doang. Jadi hasilnya akan mirip ya dengan ini. Sudah selesai untuk yang hyperlink. Berikutnya kita akan masuk ke page layout. Oke, di page layout kita open our practice document lagi. Oke. Kita buka. Di sini, ini mungkin hal yang sudah biasa teman-teman lakukan. Kita rubah yang kedua nih ya, change the page orientation to portrait. Ini tadinya itu orientasinya itu landscape, kita ubah jadi portrait. Caranya tinggal masuk ke layout, orientation, portrait. Udah, gitu doang. Jadi ngerubah dari miring jadi vertikal gitu loh ya. Horizontal jadi vertikal. Lalu nomor 3, change the page size to legal. Jika legal nggak ada, kamu bisa pilih yang lain, misalkan A5 ini ya. Oke, di sini masih tetap di layout, jadi ini untuk page layout mah udah jelas ya, ada layoutnya, udah di layout aja. Tinggal pilih size, pilih legal. Udah, gitu doang. Jadi ubah jadi legal. Kalau nggak ada, boleh pakai A5. Terus nomor 4, change the margin to the narrow setting. Margin itu batas pinggirnya ya, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Ini pilih ke narrow katanya. Narrow itu yang tipis seperti ini. Klik aja gitu. Jadinya kita punya ruang ketik yang lebih besar lagi, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar narrow bezel gitu ya. Jadi frame-nya atau pinggirannya yang tipis, kalau di TV-TV atau di HP, mungkin sekarang udah nggak ada narrow-nya lagi ya, hampir nggak ada, udah tipis banget gitu. Marginnya. Oke, hasilnya seperti ini. Udah, gitu aja. Gampang ya. Jadi untuk minggu pertama ini benar-benar sangat mudah lah. Insya Allah. Oke, berikutnya printing dokumen. Jadi di sini teman-teman diarahkan untuk mencoba pura-puranya mau ngeprint gitu aja. Ini tidak ada yang harus di-print juga, cuman pura-puranya aja teman-teman lakukan print untuk file yang sudah disediakan. Jadi kita praktis dokumennya, kita buka dulu untuk yang latihannya. Nah, di sini in the print pane, change the setting to print only 2 page. Only page 2 and 5. Jadi dia minta untuk diprintkan halaman 2 dan 5 saja. Nah, tinggal di sini file, terus print. Nah, di sini pilih printnya bukan print all page, tapi pilihnya custom print. Tinggal 2,5. Ini sebenarnya tidak terbatas pakai koma ya. Bisa aja misalkan kita pengen print halaman 1 sampai dengan 5, 1 strip 5 gitu bisa. Tapi karena dimintanya 2 dan 5 berarti 2,5. Nah, ini lebih dari 2 juga bisa. Misalnya 2, 5, terus 10, 12 misalkan gitu. Bisa, tapi pakai koma aja. Nah, apa sih bedanya dengan print current page? Kalau print current page itu mengikuti letak dari kursor kita. Misalkan kursor kita sekarang lagi ada di halaman 3, misalkan klik di sini. Kita pengen halaman ini aja yang di print. Tinggal file, print, pilihnya ini, current page. Di halaman ini aja. Halaman di mana si ini, si yang pointer ini berada di halaman mana gitu, tergantung di halaman mana. Nah, itu pakainya yang tadi yang print current page. Kalau pengen yang banyak halaman tapi beda-beda, pakai custom print seperti itu. Oke.
Di sini change the number of copies to 2. Jadi kita ubah kopinya jadi 2 kali kayak gitu ya. Cuma gampang lah, mau di copy berapa kali gitu. Misalkan di sini kopinya diubah. Oke. Jadi jika kamu punya printer, mangga dicobian lah seperti itu. Kalau enggak, cukup tahu konfigurasinya aja. Oke, selesai untuk printing dokumen. Kita lanjut karena saya rasa teman-teman sudah paham semua untuk ini mah. Berikutnya adalah bricks. Kita buka lagi filenya. Oke, untuk brick ini scroll to the revenue projection. Berarti kita sebentar ya. Kita cari dulu yang namanya revenue projection. Kita pakai home, kita cari find. Dari revenue production ini ya. Ini revenue projection. Section near the end of the document. Oke ya di sini. Remove the page break after the quarter to projection by client chart. Jadi di sini tuh ada page break di sini tuh ya. Tapi kita nggak bisa lihat bagaimana cara lihat page breaknya. Perhatikan ini bentuk P ini ya. Ini tuh untuk menunjukkan atau menghilangkan apa ya namanya ya, perintah-perintah yang sudah teman-teman buat gitu. Jadi ini mirip kayak kalau misalnya kita Excel, kita pengen lihat dia tuh pakai rumus apa sih. Nah, klik aja yang kayak P gininya, dia akan muncul semua si hide apa sih yang ke hidden si rumus-rumusnya gitulah. Kayak gitu. Nah, kalau di sini fungsinya untuk melihat mana yang di page break, mana yang pakai fungsi apa gitu, biasanya kelihatan. Enter lah biasanya yang kelihatan jelas itu enter. Nah, kita klik, muncul kan tanda-tanda P kayak gini ya. Nah, di sini ada tulisan, ada perintah, remove page break after the quarter to projection by client chart. Berarti setelah chart ini akan ada namanya page break dan itu dihapus. Nah, ini kan tadi nggak kelihatan ya, tuh, ya nggak kelihatan. Ini yang menyebabkan kenapa tulisan di bawahnya sini itu ke enter ke bawah karena adanya page break. Cara ngilanginnya kita tinggal gini di drag aja atau di blok aja, kita pencet delete. Gitu doang. Jadi akan naik ke atas. Seperti itu. Berikutnya, place your cursor at the beginning of the header web app projection. Kita coba cari web app projection. Mana ya? Bisa di searching sih sebenarnya ya, lebih gampang ya. Coba lebih gampang kita search aja di home, find web app, my web app projection. Oke, di sini apa tadi perintahnya? Insert a next page. Session break, berarti di sini kita masukkan yang namanya next page section break ya. Jadi kita klik dulu di sini, baru kita layout, bukan insert ya, tapi layout. Walaupun di sini tulisannya insert a next page section break, tapi masuknya ke layout ya. Layout, terus kita pilih break, next page, gitu. Untuk memindahkan si ini tuh ke bawah gitu. Tapi apa bedanya dengan enter kayak gitu? Itu bedanya ketika kita nambah di sini, kalau di enter terus ya kita ngetik, tetap nanti akan bersatu lagi. Tapi kalau udah pakai page break atau next page, itu dia akan pindah ketika kita ngetiknya banyak, misalkan tembus sampai halaman sini. Nah, halaman sini akan pindah ke bagian paling bawah lagi, di next page-nya gitu. Itu bedanya. Oke, in the page setup, group on the layout tab, click on the column, drop down, oke. Yang ini kita lewat dulu,
Karena apa? Kita akan jelaskan di next materi ya, setelah ini ya, setelah break ini kita akan masuk materi tentang kolom. Jadi ini bagaimana cara merubah kolom dari satu kolom menjadi 2 kolom gitu doang. Oke, ini tidak usah dipraktekkan di bagian section ini, tapi kita praktekkan di section yang berikutnya. Oke, ini sudah selesai untuk yang breaks. Kita close dulu. Kita lanjut ke kolom. Kolom ini kita buka, lalu kita download seperti biasa. Oke. Oke, baik. Di sini kita langsung scroll aja ke page 3 sesuai dengan instruksi. Oke, kita hilangkan dulu tanda P-nya karena tadi masih nempel ya. Oke. Di sini select all of the text in the bulleted list below community reminders. Nah, ini. Pilih semua tulisan yang ada di bawah community reminders dan ubah formatannya menjadi 2 kolom. Caranya, ini kita pilih dulu. Saya perkecil ya gambarnya. Nah, ini kita ubah jadi 2 kolom. Di layout, kolomnya pilih yang to. Udah, gitu aja. Jadi ngerubah yang tadinya 1 kolom, ini jadi 2 kolom. Oke, dengan fitur ini. Bisa 3 juga kayak gitu ya. Jadi kayak teman-teman mungkin mau yang bikin koran gitu ya, bisa juga kan kolomnya dibanyakin lah kayak gitu. Oke, berikutnya adalah tempatkan kursormu di depan bullet nomor 4, di depan huruf visitor. Oke, kita cari. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kita tempatkan kursor ini di sini. Kemudian apa katanya? Insert column break. Kalau tadi break next page, kalau pengen break next page itu memindahkan sebuah tulisan itu ke page berikutnya. Kalau break kolom itu pindahkan dari kolom ini 1 lah. Anggapnya ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi pindahin dari kolom ini ke sini. Karena kan kepotong ya, jadi kurang bagus lah intinya gitu. Ini titik-titiknya kan sebelah sini lengkap dengan penjelasannya, sedangkan yang bagian sini itu nggak lengkap, kepotong. Nah, ini gimana pindahin ke sebelah sini gitu. Tanpa harus di enter supaya pindah ke sini. Nah, caranya simpan di sini, layout, break, lalu kolom. Di sini udah jelas ya, kelihatan di gambarnya ada dari bawah sini pindah ke sini. Nah, gitu ya. Kita udah tahu dari kodenya juga. Atau dari simbolnya. Nah, seperti itu. Itu otomatis pindah ke atas. Oke, selesai. Ini udah sama dengan yang ditunjukkan pada contoh. Kita save lagi. Kita maju ke berikutnya. Sebentar ya, kalau hari ini jatahnya sampai apa ya. Oke, 2 materi lagi ya, tentang headers and footer, dan 1 lagi tentang page number. Oke. Kita download dulu. Untuk materinya atau untuk soalnya, download, kita buka. Siap, ini udah ada. Open our practice document. If you already download your practice document in order to... Oke, ya paham lah. Karena sama ya downloadnya yang tadi dengan yang tadi yang pertama banget. Jadi boleh download lagi, tapi kalaupun enggak bisa pakai soal yang tadi yang pertama banget dipakai yang untuk mencari Caroline itu ya. Oke, yang kedua, open the header. Ini cara singkatnya untuk open the header, tinggal klik di atas saja gini. Kalau cara ribetnya, kalau nggak salah di sini ada header. Header, klik. Mau yang mana? Pilih tipe headernya yang mana. Kalau nggak edit header, kayak gitu sama aja. Tapi tersingkat, klik 2 kali di atas, langsung muncul header. Terus choose align right on the home tab and type your name. Oke, di sini di bagian home, dia nyuruhnya si kursor ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti di sini pakai rata kanan ini ya.
Oke. Dan tulis namamu. Oke, di sini kita tulis namanya Azwar, misal saya ya. Mudzakir Ridwan. Oke, beres. Nomor 3 beres. Nomor 4. Di bawah namamu, gunakan gunakan tanggal dan waktu dan didesain berdasarkan tabnya ya. Jadi di sini kita masukkan tanda atau masukkan apa ya namanya ya, tanggal gitu ya, tanggal di bawah nama kita. Kita enter dulu. Lalu kita masuk ke header and footer tadi ya. Di insert tadi sini di headernya karena di tanggalnya di header ya. Edit header. Di sini ada date and time. Nah, di sini pilih yang eksistensinya mau yang Indonesia, mau yang Inggris, terserah ya. Tapi kayaknya bahasa Indonesia deh, kayak Indonesia dulu deh yang ini. Jadi tanggal, bulan, tahun ya kalau bahasa Indonesia itu kan. Tanggal, bulan, tahun ya oke. Udah otomatis. Jadi kita nggak usah ngetik lagi tanggal sekarang, ini otomatis muncul. Lalu setelah itu perintahnya in the footer section. Nah, tadi kan header di atas, kita pindah ke bawah footer section. Berarti kita turunin ke bawah. Jangan dulu di close header ya, karena perintahnya belum selesai. Nah, ini footer, ini header, atas ini footer. Bagian footernya dia minta insert the preset footer grid. If your version of Word doesn't have a grid preset, you can choose any available preset. Preset itu kayak semacam apa ya, stylenya, pilih yang grid. Tapi kalau nggak punya style yang grid, boleh pakai yang mana aja. Oke, style untuk merubah style bawahnya itu tinggal ke footer, karena bagian bawah sini kan udah jelas lah, di sini ada footer ini. Klik footer ininya. Tadi perintahnya itu grid. Oke, di grid kita cari kan ini dari mulai A, B, C gitu ya. Nah, grid ini. Klik grid. Sudah selesai. Jadi ubah menjadi grid aja. Setelah itu close the header and footer. Tinggal di close aja. Close. Itu sudah selesai. Itu tentang header and footer. Kita close, kita save. Lalu yang terakhir page number. Ini untuk pertemuan terakhir ya, bukan pertemuan terakhir, materi terakhir hari ini. Download lagi. Kita buka lagi. Masih materi yang barusan ya, tidak berbeda dengan yang barusan kita pakai. Oke, di sini. On the page 1, insert ascend bar page number at the bottom of page. Jadi di sini kita tambahkan page number, ada yang di bold ya, bottom of page, berarti page numbernya di bawah. Jenisnya ascend bar 4. Yang mana sih? Nah, kita tinggal insert. Terus di sini kita page number, bottom of page ya, di sini. Karena kita tadi mintanya di bawah. Ascend bar 4, tadi mintanya dia bar 4 ya. Nah, ini berarti. Klik. Nah, otomatis langsung dibikin. Ini ada di bawah. Lalu berikutnya, in the design option, choose different first page. The page number should be hidden on the first page. Nah, ini mungkin penting buat teman-teman kalau misalkan buat skripsi atau proposal, pengen halaman satunya itu nggak ada nomornya. Nah, tinggal diklik ini aja. Kan ini masih dalam page number ya. Different first page. Klik ini. Otomatis ini kan nggak ada halaman satunya. Tapi langsung ke halaman 2. Gitu. Ini di hidden. Halaman satunya. Gitu. Kan ada beberapa template yang menyuruhnya begitu ya. Oke, tinggal close header and footer. Berikutnya, kita harus scroll to page to page 27. Kita coba cari halaman 27. Nah, di sini kan 24, 25, 26. Nah, ini 27. Nah, ini halaman 27 sini ya. Di sini perintahnya adalah
tempatkan kursormu di depan judul atau title works cited. Nah ini works cited ini nih. Simpan di sini ya di depan. Truk depan situ. Kemudian kita buka lagi. Insert continuous section break. Nah, insert continuous section break. Berarti kita harus lagi ingat kalau ada break-break berarti ada di layout. Klik layout, break, pilihnya yang continuous. Klik continuous. Oke, seperti itu. Memang seperti tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita mengikuti rule berikutnya atau mengikuti soal berikutnya, ini akan punya manfaat yang mungkin teman-teman sangat butuhkan ketika buat skripsi. In the footer of page 27 ya, 27 gitu ya, bolehlah campuran aja. Restart the page numbering at 1, berarti kita harus merestart halaman 27 ini, di page 27 ini, menjadi, masih pilih yang tadi ya, Ascend 4, ini kan masih 27, itu tuh bisa diubah format numbernya, di start at 1 lagi, oke. Jadi di atasnya 226, ini bisa balikan lagi ke 1. Nah, ini kan kepake juga buat teman-teman yang bikin skripsi atau proposal, yang awalnya huruf Romawi, ke bawahnya kan huruf-huruf atau angka-angka biasa gitu. Jadi di sini juga sebenarnya ini bisa kita ubah jadi Romawi pakai format page number, ininya pilih yang pakai IIN gini ya, atau gitu ya, itu bisa berubah. Ya tadi fungsi dari break tadi ya, jadi dia bisa mengganti atau membedakan section yang atas dengan section yang berikutnya gitu. Sip. Ini sudah selesai. Jadi ketika kamu selesai, the bottom of page 27 harusnya kayak gini ya, sesuai. Sudah sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kalau sesuai berarti saya ubah lagi ke angka 1, 2, 3. Ini. Oke, ini sudah selesai. Materi pertemuan hari ini. Jadi kita insya Allah bertemu lagi minggu depan, masih banyak materinya. Ini baru sampai halaman 14. Harus sampai halaman 27 ya. Itu dari mulai gambar, tracking, chart, table, dan lain-lain itu kita bahas minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Hanya sampai slide 14 saja. Tapi apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya siap. Gimana, Kang Hairi? Ini perihal materi, ada rekamannya nggak, Pak? Berhubung kan saya tes sebenarnya bentrok sih sama kuliah sekarang tuh. Terus yang kedua buat bahan latihan juga di luar gitu, Pak. Kalau saya pribadi ini saya udah udah rekam untuk yang pertemuan ini. Jadi teman-teman bisa buka, tapi nggak tahu kalau mentor yang lain nggak tahu dia rekam atau enggak. Kalau saya sih yang ini direkam ya, takutnya memang begitu sih, takutnya teman-teman nanti mau coba-coba di rumah gitu atau ada yang lupa gitu. Jadi nanti saya share di grup, jadi join aja ya ke grup yang sudah saya buat di ICT itu. Jadi nanti teman-teman join ke grup yang nanti saya share di situ linknya untuk pertemuan ini. Gitu paling Kang Heri. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Siap. Ada yang lain? Atau sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Pak. Oke, siap. Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Cukup, Pak. Oke, kalau begitu silakan on cam dulu, kita foto terakhir. Maksudnya terakhir ya, hari ini gitu ya. Sebelum perkuliahan ditutup, apakah masih tetap orangnya atau bertambah atau malah makin menyusut? Oke, teman-teman silakan tunjukkan pose terbaiknya. Kita akan sesi foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Kifaratul Majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.